Halo Sobat Traders, kita akan mulai acara webinar kita kali ini. Nah Sobat Traders, apabila Sobat Traders memiliki usulan-usulan untuk topik webinar kita berikutnya, silakan ketik di kolom komen kita. Halo, selamat malam Sobat Traders. Jumpa lagi bersama dengan kami, Foreximpro dan ada Java Global Future dalam acara webinar pada malam hari ini. Selamat datang buat Sobat Traders yang setia ikut acara dari webinar ataupun yang baru pertama kali hadir atau join di acara webinar pada malam hari ini. Saya dengan Leonie Margaret dari Foreximpro dan saya ditemani oleh Pak Lindu Zhang dari analis Java Global Future. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu Leonie dan juga Sobat Traders sekalian. Oke, baiklah. Hari ini kita akan ditemani Pak Lindu. Tema kali ini adalah kombinasi teknik reflection, pattern, dan stokastik. Oke, temanya menarik sekali ya, Sobat Traders. Tapi kali ini, Sobat Traders, bagi Sobat Traders yang sudah join, mohon menggunakan Google ID yang dengan nama lengkap. Tapi kalau Sobat Traders mungkin belum menggunakan Google ID, mohon dibantu untuk menuliskan di kolom komen. Oke, kalau nanti admin akan merimu sementara bagi Google ID yang namanya tidak dikenal. Tapi Sobat Traders, kali ini acara webinar ini bekerja sama antara Foreximpro dan Java Global Future, di mana Java Global Future adalah broker yang lokal, yang resmi dan aman terpercaya. Oke, nanti kita 30 menit ke depan Pak Lindu akan memaparkan bahasan kali ini. Tapi setelah itu Sobat Traders bisa mengajukan pertanyaan karena ini adalah hari untuk kita belajar. Jadi Sobat Traders mungkin bisa disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, baiklah, ada yang kita akan mulai nih mungkin Sobat Traders udah juga banyak yang join. Silakan Pak Lindu untuk memaparkan pada webinar pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Leonie. Ya, selamat malam juga Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan mulai nih ya acara mengenai kombinasi teknik reflection ya dengan stokastik. Kita coba masuk ke modul aja langsung ya karena singkat waktunya. Ya. Nah, udah kelihatan ya semua ya. Oke, saya akan mulai. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah nanti kombinasi stokastik dan teknik reflection, di mana kombinasi ini akan menjawab masalah dalam trading. Ya, masalahnya apa gitu ya. Jadi terkadang kita dalam melakukan trading itu sering salah arah masuk market. Salah arahnya bagaimana? Ya, salah arahnya seperti ini. Salah masuk posisi buy saat harga sudah melambung tinggi, ya. Terutama tuh saat misalnya ada berita-berita kan harga cepat kenceng, cus gitu. Terus kita merasa ketinggalan, waduh mantep banget tuh. Sayang banget kalau nggak masuk. Pas masuk ternyata berbalik ya. Karena apa? Harga sudah melambung tinggi gitu ya. Jadi sempat salah masuk buy saat harga sudah melambung tinggi dan juga salah masuk sell saat harga sudah merosot tajam ya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya kita terlambat untuk ngikutin pergerakan harganya, ngikutin pasar ya. Nah, biasanya terkadang nih, terlambatnya kenapa nih? Bisa jadi karena sebenarnya ragu-ragu, masuk nggak? Tapi harga nih mulai kenceng nih, masuk nggak? Takut balik nih. Tapi begitu ngelihat, tapi kok kayaknya kuat banget ya, makin naik, kayak begitu. Udah deh, masuk gitu, padahal harga udah agak naik. Begitu masuk, tahu-taunya naik dikit, terus balik. Lah, kok begitu? Kayak begitu kan? Itu sering kali dialamin ya. Pertama sih karena ragu-ragu untuk masuk pasar ketika harga memang bagus bergeraknya gitu ya, sehingga akhirnya terlambat.
Ya, akhirnya apa? Kayak begini nih, ya, anaknya siapa nih? Dasar semua ini cuma bikin aku pusing gitu ya, bolak-balik ketinggalan harga kayak begitu ya. Nah, itu namanya apa? Dikibulin oleh market gitu ya. Karena ngikutin harga yang kelihatannya udah kenceng tapi kita terlambat, pada saat kita masuk malah harga berbalik ya. Dikibulin market kita. Nah, itulah makanya kita perlu belajar ini, reflection pattern ya. Itu sama dengan apa? Pattern reversal ya. Jadi sama dengan pola pembalikan ya. Kelihatannya kalau harga mau berbalik ya, itu harus kita lihat ya. Nah, apa sih itu pola reflection itu atau reversal ya? Mungkin ada di sini yang baru dengar gitu ya, reflection itu ya. Nah, pola reflection atau reversal itu sebenarnya adalah pola yang terbentuk saat area koreksi ya, kan ada arah sesuai tren, ada terus koreksinya ya. Pola yang terbentuk saat area koreksi atau secondary sama atau hampir sama dengan posisi primary trend ya. Jadi kalau misalnya tren naik, koreksinya kan biasanya lebih kecil daripada arah trennya gitu ya. Tapi kalau ternyata arah koreksinya ternyata misalnya harga naik segini terus koreksinya sini ya, sama besarannya ya. Nah, itulah saatnya ada terjadi pola reflection. Ya, kita lihat contohnya. Ya. Kalau agak kecepatan bisa dibilang ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini pola reflection, misalnya ini kita lihat harga ini naik, terus ini koreksi gitu ya, ini naik, ini ada koreksi gitu ya, terus naik lagi gitu ya. Nah, sampai di area sini ya, dia naik sini. Nah, tapi koreksinya ini, turunnya ini ya, ini sama dengan sama dengan arah tren yang tadi, ini naik gitu ya. Terus ini koreksinya yang ini sama dengan arah naik yang dari sini ke sini. Ya. Jadi inilah yang disebut reflection atau reversal ya. Nah, di sini kita harus siap manfaatkan peluang. Ya, artinya apa? Inilah mulai awal-awal mau tren turun, namanya juga reversal kan ya. Jadi kalau kita melihat polanya antara primary dan secondary ini ya, yang turun ini koreksi tapi kok sama gitu ya. Nah, inilah namanya reflection atau reversal. Nah, disinilah kita siap-siap manfaatkan peluang kalau melihat polanya seperti ini. Ya, peluang apa? Peluang untuk ngambil posisi sell, karena prediksinya diprediksi bahwa harga akan berbalik turun trennya. Jadi seperti itu, sobat trader sekalian. Nah, kalau begitu untuk menguatkan arah reversalnya ini dan kita siap untuk ngambil posisi, apa yang perlu untuk membantu? Yaitu apa? Stokastik. Ya, akhirnya ini stokastik dipakai pada saat reflection tadi terjadi. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini ada area yang kuning ini. Ini di mana stokastiknya ini sudah melewati level 85 ya. Kalau yang bawah itu ya, ini lewatin 20, sorry, maaf, 20 dan 80. Ini area 80 ya. Nah,
kapan kita untuk ambil posisi, ya tentu saja pada saat ngikutin arah tren yang berbalik tadi. Ini kan tren berbalik ini arahnya akan turun, berarti kita siap untuk ambil sell. Nah, kalau kita cocokkan di sini dengan stokastik, mana sih yang sudah sempat lewatin 80 stokastiknya? Apakah ini atau ini? Kalau ini kan ini masih dalam pola yang tadi sedang naik ya, bukan sedang turun ya. Nah, tapi kita ambilnya dari pola yang sedang turun atau terjadi reversal ya. Turun berarti kita siap untuk ambil sell. Nah, berarti hanya ini ya yang terdekat. Ini kan masih di bawah 85. Ini yang sudah sempat melewati 85. Ketika lewatin 85, ketika lewatin 80, stokastik 80 ya, kemudian garis ini mulai berpotongan ya. Yang tadi di atas garisnya yang contohnya yang warna biru ini ya. Ketika mulai bengkok turun, garis yang di atas ini berubah menjadi di bawah dari garis yang satunya yang warna merah. Yang warna merah jadi di atas ya. Ketika terjadi penurunan dan terjadi perpotongan di garis stokastik ini, nah disitulah kita bisa untuk ambil posisi sell ya. Nah di sini nih kita bisa ambil posisi sell. Oke, dia sempat turun ke sini, tapi akhirnya sempat naik. Wah, sempat minus dong. Iya, sempat minus memang. Tapi akhirnya apa? Akhirnya memang turun, ya. Seterusnya. Nah, kita bisa lihat sebenarnya dalam MetaTrader ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan praktekkan dalam MetaTrader. Sampai sini dulu mungkin ada yang mungkin bertanya. Kalau tidak, saya akan mulai masuk ke MetaTrader. Belum ada pertanyaan nih, Pak. Oh, belum. Oke. Belum. Begitu, langsung ke prakteknya ya. Oke. Stop sharing. Saya mulai masuk ke MetaTrader. Ya. Ya, sudah muncul ya. Ini seperti yang tadi ada di modul, ya. Nah, sebenarnya pola reversal ini kita bisa ketahui kira-kira arah pergerakannya sampai mana dia turun, ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan memakai ini, garis trend line ini ya. Memakai garis trend line, ya. Kita klik, ya. Lalu kita tarik dari atas ini puncaknya ke arah sini. Ya. Ini sampai sini sesuai apa? Sesuai ini nih. Sesuai garis ini, sesuai terendah ini ya. Nah, jadi di sini. Loh, kalau narik garis trendline kan harusnya bisa apa panjang terus ya, kenapa ini bisa pendek ya? Nah, ini saya kasih tahu, mungkin ada yang udah tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu. Saya coba klik kanan di sini, ya, properties. Nah, di bagian parameter ini Bapak dan Ibu sekalian di garis trendline, kalau kita klik right, dia akan terus meneruskan memanjang, ya. Nah, tuh. Ya, tapi kita nggak butuh ini, ya, karena untuk mengukur panjangnya dari dari puncaknya ini sampai ke awal mulai mau reversal ya. Jadi kita hilangkan perpanjangannya itu, ya, kita hilangkan right-nya ini,
Nah, saya lainin warnanya ya supaya nggak nyaru ya. Bentar. Oke. Warnanya mungkin warna hijau lah. Ya. Tebalkan. Oke, warna merah ya. Nah, ini udah terlihat ya garisnya. Kita coba pakai garis horizontal di sini nih. Ya. Sudah sesuai ya. Nah, kalau mau tahu kira-kira arahnya ini sebenarnya sampai mana sih panjangnya, ini tinggal kita copy. Copy titik tengahnya ini, kita pencet mouse kiri dan kontrol. Nah, ada copy, kita taruh sini. Nah, jadi prediksinya bisa sampai ke arah terendah ini di sini. Ya, jadi paling nggak kita tahu arah targetnya sebenarnya reversalnya mau kemana, seperti itu. Ini saya nggak hilangin titiknya biar jelas ya. Nah, ini kan sudah terlihat ini turun, turun. Nah, ini akan turun lagi. Arahnya kemana? Nah, ke sini arahnya. Ya, jadi kita bisa tahu kalaupun kita nge-sell di sini, ya, walaupun naik turun, kita bisa pastikan bahwa ya harga tetap akan turun ke sini trennya. Ya, seperti itu. Nah, karena ini daily ya, Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan di forex ya, bisa pakai H1 kalau istilahnya mungkin mau dipakai dalam day trade gitu ya. Nah, itu bisa pakai H1. Jadi ini contoh penggambarannya ya. Jadi kita bisa ambil posisi sell di sini ya. Ketika terjadi perpotongan ini berarti di mana ini? Kita lihat. Nah, di sini ya. Berarti sempat turun 67 poin, kemudian sempat naik ya minus 100 memang ya. Ini karena daily ya. Terus akhirnya turun sampai berapa itu? Sampai 289 ya. Nah, kalau sampai ke sini, sampai targetnya di sini, itu berarti sampai 300 ya, 385 ya. Jadi ya sangat besar ini ya. Tapi ini kan daily ya. Kalau mau main ya istilahnya sesuai dengan modalnya. Kalau memang tradingnya cukup besar, memang bisa main daily agak jangka panjang gitu ya. Lot juga bisa gede. Tapi kalau mau mainnya nggak jangka panjang gitu ya, mungkin day trade gitu ya, bisa pakai H1, tinggal dicari polanya ya. Contohnya lagi. Pak Lindu, ya, ada pertanyaan ya, boleh? Boleh. Pak Ladiono bertanya nih Pak, untuk mengetahui itu koreksi atau reversal beneran pakai indikator apa ya Pak? Stokastik apa bisa atau mungkin pakai Fibonacci mungkin ini. Oh iya, jadi begini Pak, seperti tadi pola reversal ya atau refleksi tadi adalah ini contohnya Pak ya. Ketika yang lain ini kelihatan naik turun, kita kecilin coba ya. Nah ini ya, ini kan lagi tren naik turun ya, koreksinya lebih kecil daripada naiknya ya. Kemudian naik gitu ya, terus turun, kemudian konsolidasi di sini. Ini konsolidasi ya, konsolidasi. Karena ini kan tadinya tren naik terus ya. Nah, ini konsolidasi. Ya. Kemudian akhirnya di sini sempat naik.
Nah, ini naik, gini ya. Ada naik ini, naik turun gitu kan. Ini ada turunnya gitu kan ya. Naik gitu ya. Tapi di sini pas turun koreksinya, dia besar koreksinya. Ya, koreksinya besar. Bisa dibilang sama dengan naiknya ini, primary, yang sesuai dengan trennya. Jadi sama, lihat, ini langsung terjun, cus, gitu ya. Kemudian naik, ya, naiknya sekarang jadi koreksi gitu, terus turun kayak gitu ya. Jadi akhirnya apa? Yang koreksi tadi itu sama besarnya dengan yang tren tadi. Yang tren tadi disebut primary. Ya, jadi secondary-nya itu sama dengan primary-nya. Nah, disitulah kita melihat bahwa akan terjadi reversal. Nah, kita coba lihat misalnya GBP. Nah, GBP, saya hilangin dulu ini ya. Saya hilangin. Ini juga kelihatan GBP, ya. Ini tren naik. Di mana ini naik, kemudian ini turun, ya lalu naik, di sini kemudian turun, koreksi, naik lagi, kemudian koreksi, turun, ya kan besarnya naiknya ini kan lebih besar daripada koreksinya gitu kan ya. Nah ini kemudian naik terus ya sampai puncak ini, terus kemudian turun, naik, kemudian turun drastis gitu kan. Nah disinilah yang disebut, yang bisa dibilang pola reflection. Ya, ini bisa disebut pola reflection. Nah, pola reflection yang lain mana lagi? Ini bisa dibilang reflection juga ini. Naik, turun. Naik, kemudian langsung turun. Nah, ini udah sama nih kan. Nah, ini juga reflection. Ya, ini reflection kecilnya, maksudnya meneruskan yang utama ya ini, udah semenjak dari sini, ya. Nah, ini reflection. Jadi, seperti itu, reflection, kemudian naik, kemudian turun, seperti itu kan. Nah, ini juga, ini H1 ya, H4 ya, ini H4, kita bisa tentukan kalau begitu. Ini terjun bebas berarti kira-kira misalnya di sini ya, di sini ya, ini sesuai dengan terendahnya ini oke, ya, koreksinya ya, yang koreksi turun kenceng ya, jadi sama, oke, ya, jadi refleksinya di sini. Nah, kira-kira arahnya kemana ya, sampai mana prediksinya. Nah, ini kita bisa pakai ini, bukan ini, pakai trend line, ya. Kita pakai trend line, sampai ke garis sini, lurus. Terus, ini belum lurus ya. Pak Lindu, ini kalau dia reversal ini bisa dipakai di mungkin di M5 atau di M15 sih nggak Pak? Oh, bisa, tapi kan kalau forex di M5, M15 kecil sekali ya. Betul, Kayak ini begitu. Pak Silo yang tanya. Jadi untuk trading nantinya agak riskan kayak begitu. Ya, tapi kalau untuk menggambarkan sih nggak apa-apa, karena namanya reversal kan bisa sampai ke ini gitu kan ya, agak panjang. Kalau ya dia pakai teknik, scalping itu bisa juga ya Pak? Bisa, bisa. Itu yang pakai time frame kecil, tapi paling enggak jangan sampai M5 lah, M15, M30 gitu, M30 lah, ya. Nah ini contohnya ya.
Bapak Ibu sekalian, ukurannya sampai ke sini, kita klik kopinya, ya, kopi. Nah, di sini kira-kira sampai di mana? Nah, sampai sesuai dengan terendah ini nih, ya, bisa sampai ke arah sini nih. Jadi ini naik, turun, naik, turun, naik, bisa sampai arah sini. Kira-kira itu berapa ya Pak poin ya Pak tuh kalau sampai mencapai titik yang tadi Bapak info ya? Berapa poin kita pakai crosshair gini ya, dari titik ini misalnya kita klik ke sini ya, itu sekitar 300-an poin ya kalau dari sini ya. Ini kan kemungkinan naik dulu, mungkin naiknya sampai yang tertinggi ini ya, atau yang tertinggi ini gitu, terus baru turun lagi gitu ya, bisa dibilang 300 kurang lah atau 200 lebih. Oke Pak Lindu, ada pertanyaan juga nih dari Pak Fran, mungkin dari Pak Nur dulu ya, meminta request untuk di Audi USD sih, apakah sesuai plan naik atau turun, itu mungkin Pak Hakim. Tapi kalau Pak Franco tanya untuk exit bisa dipakai dengan stok nggak? Stokastik. Oh ini, ya saya belum sampai menjelaskan bagaimana exit. Tentu saja harus tahu targetnya, ya kan? Nah ini kan targetnya jangka panjang. Ya, maksudnya lebih panjang gitu ya, targetnya sesuai dengan ini ya, perkiraan ini. Ya. Nah, tapi kalau mau tahu terdekatnya, ibaratnya nanti tahu-taunya sampai target mana gitu, sebelum sampai target ke sini kan ada naik juga, naik turun gitu kan. Ada ibaratnya turun gitu, naiknya itu koreksi gitu kan. Takutnya sampai mana terus malah koreksi ya. Taunya dari mana? Nah, taunya gampang ya. Cukup lihat aja harga terendah atau tertinggi yang sebelumnya. Contoh misalnya ini naik, nanti terus turun, sebelum sampai ke sini, kemana dulu? Ke sini. Ya. Nah, sesuai dengan terendah ini, dan terendah ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi nggak terlalu sulit gitu, tinggal dipraktekkan aja. Nah, kalau akhirnya tembus ke sini ya, sebelum sampai ke sini, kemana gitu ya, tinggal kita lihat mana posisi yang terendah lagi atau tertinggi lagi yang bisa dijadiin patokan, pakai garis horizontal, oh ini. Gitu. Nah, posisi terendah ini ternyata sama dengan posisi tertinggi ini, rata-rata seperti itu. Ya, jadi ini bukan kebetulan pola ini terjadi ya, tapi memang ini masih banyak dipakai oleh para trader-trader dunia seperti itu ya. Jadi bagaimana kita tahu kapan reversal ya, ini tadi di mana primary dan secondary itu sama jadinya. Tentuin targetnya sebelum sampai ke posisi yang maksimum gitu ya, ya tinggal berdasarkan ini aja, terendah atau tertinggi sebelumnya. Ya, oke Pak Lindu, ya. Ini yang tadi mungkin ada request yang untuk Audi USD, mungkin pengen tahu juga sih Pak. Audi yang pertama. USD. Saya kecilkan dulu Audi USD ya. Ya. Nah, kalau dilihat, Bapak bisa lihat sendiri kalau sebentar ini ya, ini bisa kita lihat ya sebagai reversal. Oke, ya kenapa? Ini naiknya ini sama dengan turunnya, bahkan lebih ya. Nah inilah reversal. Ketika sampai di sini, ya ini turun, kemudian ini langsung naik tinggi, ya sampai sini, ya.
memang nggak sama ini, tapi hampir sama. Cuma kalau kita lihat ini, naiknya ini, hampir sama dengan ini. Mulai turunnya di sini. Nah, ini juga reversal. Jadi kalau ini reversal dari naik jadi turun, ini reversal dari turun jadi naik. Ya. Jadi bisa dilihat pokoknya arah trennya itu grafiknya ya sama dengan secondary-nya, sama dengan koreksinya. Ya kalau memang dia mau lanjut turun itu kan koreksinya paling cuma sampai sini terus turun lagi kayak begitu. Tapi ini terus naik. Nah, ini pertanda bahwa akan terjadi apa? Reversal kayak gitu, ya. Nah, sekarang kita lihat arah kira-kira arah Aussie kemana, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini naik, kemudian turun koreksinya. Nah, di sini ini puncak, ya. Ini kita bisa pasang kira-kira, ya. Di sini kita tinggal ukur ya, kita ukur. Pakai ini. Ya. Ya. Kemudian kita copy. Nah, ini ada peluang sampai sini. Ada peluang ya. Nah, ini istilahnya apa 100% ke sini ya. Kalau dibilang 100% enggak ya. Sekali lagi kalau dibilang 100% enggak, tapi memang banyak kan arahnya seperti itu. Ini kan makin turun. Ya. Makin turun. Tapi kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, ya, di sini mulai ada apa namanya? Ini reversal juga nih. Ini juga reversal juga. Jadi sampai 2 kali nih reversal nih ya. Ada kemungkinan, ya, ini ada kemungkinan dia apa? Bisa saja berbalik lagi, ya. Kalau apa? Kalau lewatin ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Berdasarkan apa? Ini. Yang tertinggi ini. Nah, tapi kalau nggak lewatin ini, sama sekali berarti apa? Dia akan lanjut. Sampai mendekati arah target ke sini. Tapi sebelum mencapai ini, ya, Bapak Ibu sekalian, jadi perhatikan, kalau nggak lewatin ini, dia akan kembali turun, arah mana terdekatnya sebelum sampai sini? Ke sini, Pak. Ya, terus sesuai posisi terendah. Oke, sama dengan tertinggi ini. Nah, bukan kebetulan ini, sama dengan terendah ini, ya. Jadi memang bukan kebetulan, memang bisa sama. Nah, kalau tembus, ya, sebelum sampai sini masih ada lagi yang bisa dicapai. Misalnya di sini. Nah, posisi terendah ini sama dengan terendah ini. Sama dengan ini. Ya, sama dengan tertinggi ini. Ini bukan kebetulan ini. Jadi, seperti itu. Ya, bisa saja sampai sini, tapi bisa juga sampai sini atau sampai sini. Itulah makanya tidak sampai 100% kita harus, oh ini bakal sampai sini, ya, belum tentu, ya begitu. Ya saya kasih warning juga, belum tentu sampai situ. Oke, kalau belum tentu, kira-kira kemana sampai terdekatnya? Di sini, ya di sini berdasarkan terendah ini, berdasarkan terendah ini, ya. Ini aja udah 2 kali nih reversal. Kalau lewatin ini nih, benar-benar nih akan naik, ya. Ini kalau mau digambarkan ya, kira-kira sampai mana ya kalau terjadi reversal ya. Saya gambarkan aja ini sampai, salah.
Oke, yang trend line ini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ya, berdasarkan tadi, ya, ini sampai sini. Oke, kalau di copy bagaimana? Ya, jadi kalau seandainya nih break ini, ya, kira-kira sampai mana? Nah, sampai ke arah sini. Sesuai dengan tertinggi ini, ya. Jadi nggak ada kebetulan ini. Ya, tinggal untuk Aussie tadi Bapak hati-hati di sini ya, hati-hati di sini, ya, karena dalam reversal turun ini sekarang ada kemungkinan reversal naik kalau melewati ini, ya. Jadi seperti itu, Pak. Iya, Pak Lindu, tadi Pak Hakim juga bilang katanya harus ada tambahan ke depannya motivasi untuk menahan nafsu dalam trading katanya. Iya, betul. Betul. Jadi ada rambu-rambunya memang, betul. Betul, ya. Pak. Jadi pokoknya yang penting kenali reversal, ya. Simple mengenali reversalnya, yaitu apa? Itu tadi, arah trennya sama dengan arah koreksinya. Itu kan. Makanya ini turun, reversal turun, tapi ini reversal naik. Cuma ini nggak ketembus kan. Nih, setelah sampai sini nggak ketembus, balik lagi makanya. Tapi berusaha lagi nih. Nah, kuat nggak nembus ini? Seperti itu. Kayak begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin Sobat Traders, kalau ingin mendapatkan, mungkin kali ini baru pertama kali hadir dalam acara webinar, mungkin belum juga masuk di dalam premium member kami, karena memang di member premium kami itu ada diskusi yang lebih intensif dibandingkan edukasi yang dilakukan setiap hari Rabu satu minggu sekali. Tapi kalau bergabung dengan premium ya Pak Lindu, itu lebih efektif lagi untuk diskusi teknik, mungkin kayak Pak Nur Hakim ya. Atau juga mungkin ini ada pertanyaan juga dari Pak Winardi. Mungkin minta info katanya akurasinya berapa persen kira-kira Pak, apakah sampai 75% tadi untuk yang terkait dengan terkait dengan teknik hari ini nih Pak. Mungkin itu pertanyaan Pak Winardi. Sudah dijawab juga tadi ya Pak. Ya, bisa akurasi 75%, cuma perhatikan pokoknya pola ya akan terjadinya reversal naik atau turun ya. Tadi saya sudah jelaskan di Aussie, jelas banget ini kelihatan di Aussie jelas banget bahwa dia memang besarnya itu adalah untuk turun gitu ya. Tapi ada kemungkinan melewatin level tertentu ya. Level berapa itu? 0775 ya, 00778 ya itu ya. Nah, kalau itu nggak ketembus ya memang nerusin turunnya, tapi kalau ketembus ya itu polanya berbalik. Kelihatan jelas pola reversalnya itu di situ. Oke Pak, ada lagi pertanyaan dari Pak Satrio nih, katanya kalau tadi kan Audi USD ya Pak, kalau emas gimana? Itu Pak Satrio. Ada lagi nih Pak Arven tanya USD CAHEP, minta tolong dianalisa. Wah, makin kesini pengen penasaran juga ya gimana tekniknya ini, karena tadi Audi USD udah kelihatan sekali gitu ya, terlihat nih. Sampai Pak Hakim bilang apa? Menahan nafsu untuk masuk. Ini gold ya? Gold ya? Ya, gold emas. apa? Oh, emas dulu, ya. Pak Satrio. Oke, emas. Ya, kita pakai time frame yang kecil aja lah ya. Fluktuasinya soalnya besar. Ya, H1 atau M30. Nih, di M30 ini ya. Ini kelihatan ya. Di mana? Di sini nih. Ya. Di sekitar sini. Jadi dia naik, turun, naik, turun, naik. Nah, ini langsung just turun kayak begitu, ya. Terus naik sedikit gini, terus langsung just, ya. Ya, jadi ada di area sini, makanya turunnya lebih turun lagi gitu ya. Nah, ini juga, ya, naik gitu. Terus langsung koreksinya sama, walaupun dua candle,
turun, just, ya, 1, 2, ini sama, ya. Nah, tapi ini sama seperti Aussie nih, ya, sama nih seperti Aussie, dia ngikutin sini nih, dia terendah sini. Nah, makanya kan nggak sampai 100%, kalau istilah balik, bakal balik terus sampai ke sini gitu. Itu kita perhatikan yang lower-lower yang sebelumnya, kayak begitu. Tembus apa enggak, kayak begitu kan. Nah, sama seperti Aussie tadi, kayak begitu. Nah, ini juga kan reversal ini kan, kayak begitu. Nah, ini turun ya sampai sini. Kemudian coba naik lagi, ini sama juga naiknya. Di sini reversal malah ini naiknya cuma beberapa kali, reversalnya langsung brus. Satu candle, ini dalam berapa candle, ini satu candle langsung. Kayak begitu ya, reversalnya. Itu yang harus diwaspadai. Nah, sama ini, turunnya nggak nembus ini. Ya, nggak lewat ini. Ya, jadi terus balik, dia naik. Dan ternyata ngelewatin ini. Ya, berarti dia prediksinya masih berusaha untuk apa? Masih berusaha untuk naik. Nah, kalau di sini terlihat kalau di M30 ini konsolidasi ini bukan reversal ya. Ini konsolidasi. Sekali lagi ini bukan reversal, tapi ini konsolidasi. Kenapa? Ini naik turun semuanya ada berapa candle di sini terus M30. Ya. Ini konsolidasi. Jadi bukan reversal. Nah, kita lihat coba H1. Ya. Ya, sesuai juga nih Pak pertanyaan Pak Sofi, Bapak Sofi Sudirman tanya juga tuh analisa gold H1 dan M30 di gold. Ini sama dengan pertanyaan Pak ini ya Pak Satrio. Oke. Nah, di H1 ini kalau Bapak lihat sebenarnya ini meneruskan reversal dari sini ini. Ya. Meneruskan reversal dari sini nih. Ini di sini ya, reversalnya saya tarik garis sampai ke sini. Ya, saya kasih garis horizontalnya. Garis horizontalnya di sini ya. Nah, sesuai dengan ini. Oke, saya copy. Ya, jadi ini reversal naik nih jadinya. Jadi turun jadi naik nih. Mau kemana sih? Nah ini. Targetnya kemana? Ke sini. Jadi gold prediksinya nih akan naik sampai ke sini nih. Ya, gold prediksinya akan naik. Ini masih arah naik ini. Jadi dia meneruskan ini. Reversal ini nih. Nih, ini reversal. Apalagi kalau ngelihatnya kayak begini ya Bapak Ibu sekalian. Ini lagi turun. Ini ada kayak begini nih. Yang lagi kenceng begini nih. Ini menguatkan reversal ini. Ya. Nah, ini naiknya pelan-pelan gitu. Ini ada 2 candle langsung zut gitu ya. Ini reversal nih. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini reversalnya jaraknya gimana nih? Ini kita lihat. Ini kita kasih dulu. Nah, udah ada ya. Nah, ini ke sini. Ya. Sorry. Maaf ya. Sini kita copy. Nah, ini sesuai. Nah, kalau sini nih. Ke sini kan, ya, lepas kan, ya, sampai akhirnya balik lagi reversal di sini, ya.
Jadi seperti itu. Nah, kalau kita misalnya kombinasi dengan stokastik saat terjadi reversal itu, kita masukkan ini osilator, ya, stokastik, ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita pakai ini, ya. Nah, di sini kita bisa ambil posisi sel di sini nih. Nih, ya. Jadi turun. Terus di sini, ya, ini kan sampai bawah sini target, terus mulai mau naik ini. Di sini bisa ambil posisi buy di sini. Nah, di sini nanti ini kan masih naik. Dia masih terus tembus atau enggak sampai nanti kelihatan reversal, ya. Mungkin dia masih bisa kuat tembus di sini karena belum kelihatan juga sih bakal reversal, tapi ya kita nggak tahu ya. Pokoknya kita tinggal lihat aja akan terjadi reversal atau enggak. Kan ini kita melihat stokastiknya, kalau dilihat sih stokastiknya masih di sini terus ya, di tengah-tengah begini, sepertinya sih belum akan terjadi reversal kayak gitu ya. Jadi nanti kalau kira-kira ada kemungkinan akan terjadi reversal, pola reversal ditambah stokastik yang di sini atau di sini gitu ya. Ini di sini atau di sini ya, ini buy, di sini sell. Nah, disitulah kita ambil posisinya gitu ya. Tapi ya kembali targetnya bisa memang sampai sini, tapi ya berdasarkan harga-harga patokan terendah maupun teratas yang sebelumnya lah. Kalau tembus baru terusin, kalau enggak ya udah keluar gitu. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Oke, Pak Lindu, ada lagi nih yang Pak Arven tanya USD CAHEP. Minta tolong dianalisa juga apakah seperti Audi dan emas nih untuk di reversalnya ya. USD CAF kita pakai di H1 aja ya. Oke, kecilin dulu. Oke. Nah, ini belum terjadi pola reversal ya. Jadi masih ada kemungkinan ini untuk turun ya. Nah, pola reversal itu seperti yang ini ya. USD CHF dia terus naik, ini kan ada yang kencang begini kan ya. Di sini pola reversal ya. Akhirnya sampai ke sini kita coba kita tarik garisnya ya. Nah, sampai sini kita copy coba. Copy. Pas. Sesuai. Kan? Pas. Ya. Nah, setelah itu terjadi reversal di sini. Ya. Apa ini naik, kemudian di sini dia turun. Cuma ini kan masih terus turun. Nah, ini prediksinya masih turun nih. Kita lihat deh ya. Berdasarkan reversal di sini, ya. Kita lihat. Miss, salah pakai garisnya. Ini, ya. Oke, sampai di sini, Miss, tempel dia. Oke, copy. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, sejajar dengan ini ya, berarti ada kemungkinan ke sini. Ya. Ya, tinggal kita ini aja. Berarti polanya. Nah, kalau nggak lewatin ini, balik lagi. Ini kan mau koreksi naik situ ya.
Nah, kalau nggak lewatin ini, ya akan turun lagi. Tinggal kita pakai stokastik. Ya, stokastiknya. Nah, ini kan masih naik. Nah, kita tunggu nih. Kalau sampai ngelewatin ini terus balik, bisa jadi dia nggak nembus kan, terus balik. Nah, disitulah Bapak bisa sell kalau lewatin ini. Lewatin ini tapi jangan pas lewat terus Bapak sell. Enggak, pas balik. Pas balik kayak begini nih. Ya, pas balik kayak begini nih. Ya, tembus lagi ke 85 ya, dan yang ini dua garis ini bersilangan ya. Bersilangan maksudnya jadi yang tadi yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas kayak begitu. Ya. Nah, ini Bapak tinggal siap-siap aja mungkin untuk sell ya, kalau nanti kelihat lewat sini terus mau turun. Seperti itu. Oke, Pak. Mungkin yang mengajukan pertanyaan pada hari ini terkait dengan teknik daripada reflection ya, Pak, dengan stokastik. Ya, kombinasi dengan stokastik. Oke, apakah sudah mengerti? Mungkin boleh diinfo di kolom komen penjelasan yang telah diinformasikan oleh Pak Lindu, mungkin dari Pak Nur Hakim, Pak Basofi, atau yang tadi yang Pak Arven, apakah sudah clear dengan pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Lindu? Mungkin bisa reply di kolom komen. Karena hari ini pelajarannya bagus banget ya Pak, mungkin membuka ya dari 3 pair ya, baik emas, USD CAD Pak ya tadi ya, kemudian juga ya, USD CHF, CHF juga ya, jadi udah tergambar nih. USD. Oke, Pak Risi bilang sangat jelas. Nah, Pak Arfan juga bilang sangat jelas. Jadi edukasi yang diberikan ini bermanfaat sekali ya Pak Lindu ya. Iya. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan berikutnya? Oh, ada juga Pak Silo katanya paham, clear, jelas banget. Ya Sobat Traders, kalau memang edukasi daripada Foreximpro di setiap hari Selasa ini sangat bermanfaat buat Sobat Traders, kami dari Foreximpro juga ingin mengundang Sobat Traders untuk kembali sering ikut dan kemudian join bersama dengan kami, karena memang segala edukasi dan juga praktek langsung di acara live trading itu menjadi satu momentum ya untuk meraih cuan ya Pak. Mungkin bisa diinformasikan Pak Lindu. Mungkin sebelum ini selesai silakan Pak. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya mau ngasih tahu nih di Java Global Future ini ada namanya komunitas Telegram Premium. Nah, kalau mungkin Bapak tahu mengenai live trading itu kan cuma diadakan Senin, Rabu dan Jumat, jam tertentu aja gitu kan ya, paling cuma 1 jam. Nah, kalau di Telegram Premium ini kita bisa trading bersama-sama kayak begitu, bukan hanya bisa trading sepanjang hari gitu ya, tapi bisa juga saling diskusi satu dengan yang lain. Nah, ketika kita saling diskusi ini, kita bisa learning by doing gitu loh, sambil sambil menimba ilmu gitu antara trader yang satu dengan trader yang lain. Nah, banyak sekali sih yang merasakan manfaatnya. Nah, di situ yang tadinya mungkin kurang bisa menganalisa, nanti kalau dia terus tekun dalam diskusinya gitu ya, nggak malu-malu untuk bertanya, untuk saling berdiskusi gitu ya, itu akan benar-benar nambah pengetahuan untuk trading. Banyak yang udah merasakan seperti itu. Ya, jadi gabung dalam Telegram Foreximpro Premium. Oke, baiklah. Jadi Sobat Traders jangan lupa setiap daripada acara hari ini webinar tetap akan kami upload semua bentuk edukasi ke YouTube channel daripada Foreximpro dan Java Global Future. Jadi Sobat Traders yang baru pertama kali gabung dalam acara webinar, mungkin bisa follow daripada atau subscribe daripada YouTube channel kami. Jangan lupa tapi klik loncengnya juga supaya selalu dapat notifikasi. Melalui juga event-event yang dilakukan oleh Foreximpro. Di dalam waktu dekat ini, esok hari pada jam
8 malam itu akan mengadakan live trading langsung. Hari ini kita belajar dengan Pak Linduza, tapi esok hari kita akan praktek langsung live trading dengan teknik Stodak. Ya, jadi kita Bapak Ibu Sobat Traders nanti kita ketemu lagi pada esok hari. Jangan lupa tadi diinformasikan webinar pada setiap hari Selasa, kemudian live trading kami di hari Senin, Rabu itu di jam 8 malam, dan hari Jumat kita di weekend itu pada jam 5 sore. Jangan lupa, kemudian untuk tadi bergabung dengan member premium itu tidak susah, gabung bersama dengan kami menjadi nasabah daripada Java Global Future. Jadi Sobat Traders akan mendapatkan banyak sekali manfaatnya, yaitu signal harian, diskusi dengan efektif dengan analis ya. Analisnya ada Pak Swandi, ada Pak Lindu, dan ada Pak Michael Yudi. Kemudian selain itu mudah untuk withdrawal-nya dan juga untuk depositnya. Jadi nggak mempersulitkan Sobat Traders. Baiklah, acara pada malam hari ini sudah berakhir. Sampai bertemu kembali pada minggu depan atau esok hari di Forex Simpro bersama dengan Java Global Future. Selamat malam. Trade by yourself and safe trading. Salam profit. Salam profit. Nah, Sobat Traders, demikian acara webinar kita. Sobat Traders, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga loncengnya, supaya Sobat Traders sekalian mendapatkan update-update video dari kami. Salam profit!